Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Rumpun Biologi. Dalam bekerja, tentunya membutuhkan peralatan yang akan menunjang kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mengetahui jenis dan kegunaan alat-alat di Laboratorium Rumpun Biologi. Berikut ini adalah video pengenalan alat-alat dasar di laboratorium. Sebagai pendahuluan, kita akan mengkategorikan peralatan lab yang sangat banyak ini menjadi 3 berdasarkan Permenpan RB nomor 3 tahun 2010. Yang pertama yaitu peralatan kategori 1, merupakan peralatan yang pengoperasian dan perawatannya sangat mudah. Untuk pengoperasiannya hanya perlu mengikuti panduan manual ataupun SOP. Yang kedua yaitu alat kategori 2, merupakan alat yang cara pengoperasian dan perawatannya sedang. Untuk sistem kerjanya tidak begitu rumit, namun memerlukan pelatihan khusus. Yang ketiga yaitu alat kategori 3, yang merupakan alat yang memiliki pengoperasian dan perawatan yang rumit. Untuk pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus yang bersertifikat. Kemudian selanjutnya untuk video kali ini kita akan lebih berfokus mengenai peralatan kategori 1, yang merupakan peralatan dasar di laboratorium. Berikut merupakan contoh alat dasar laboratorium yang termasuk ke dalam alat kategori 1. Bisa dilihat di sini bahwa setiap alat memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mengidentifikasi alat apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Bisa dilihat juga bahwa kebanyakan alat kategori 1 ini terbuat dari kaca atau gelas, sehingga fokus merupakan suatu hal dasar yang diperlukan ketika kita ingin bekerja di laboratorium untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bisa mengkategorikan alat-alat gelas menjadi 2. Yang pertama yaitu alat yang bisa digunakan untuk mengukur atau alat ukur, dan yang kedua yaitu alat yang bisa digunakan sebagai wadah. Dari alat-alat berikut ini yang bisa digunakan sebagai alat ukur, yang pertama yaitu labu ukur. Labu ukur ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencerkan suatu zat. Jadi untuk caranya kita masukkan zat yang ingin kita encerkan, kemudian ditambahkan pengencer sampai tanda batas yang tertera. Yang kedua adalah gelas ukur, merupakan suatu alat untuk mengukur suatu zat pada volume tertentu. Yang ketiga yaitu pipet ukur, merupakan suatu alat untuk mengambil atau mengukur suatu zat pada volume tertentu. Untuk alat gelas lainnya, walaupun memiliki angka, tetapi tidak bisa digunakan sebagai alat ukur karena memiliki tingkat akurasi yang sangat rendah. Selain itu, salah satu syarat alat bisa digunakan sebagai alat ukur yaitu memiliki faktor ketidakpastian. Hal ini sangat penting karena jika suatu alat ukur akan digunakan dalam penelitian, maka hasilnya harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang alat gelas dan juga alat ukur. Coba sekarang teman-teman cari alat ukur lain yang kalian ketahui. Dalam penggunaan gelas ukur, perlu juga kita perhatikan bagaimana cara kita melihat zat di dalam gelas ukur tersebut. Untuk caranya, bukan kita lihat dari atas seperti ini, tapi kita harus mensejajarkan mata kita dengan permukaan cairan. Selain itu, perlu juga kita perhatikan zat apa yang akan kita ukur, karena beberapa zat memiliki meniskus cekung dan meniskus cembung. Untuk zat yang memiliki meniskus cekung, untuk pengukurannya di cekungannya, batas cekungannya. Sedangkan untuk yang meniskus cembung, untuk pengukurannya itu di batas cembungnya.
Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat nama dan fungsi alat laboratorium lainnya. Yang pertama adalah gelas beker. Fungsinya sebagai wadah larutan. Bisa juga digunakan jika suatu larutan membutuhkan proses pengadukan. Nantinya akan diaduk menggunakan batang pengaduk. Selanjutnya yaitu gelas Erlenmeyer. Fungsinya sama seperti gelas beker sebagai wadah atau tempat larutan. Bisa juga digunakan jika larutan tersebut membutuhkan penutup karena memiliki botol leher tabung yang lebih kecil sehingga bisa digunakan sebagai penutup. Biasanya yang digunakan sebagai penutup bisa pakai aluminium foil ataupun penutup lainnya. Selanjutnya adalah tabung reaksi. Fungsinya untuk mereaksikan suatu bahan kimia. Bisa juga digunakan sebagai wadah perkembangbiakan mikroba di dalam media cair. Selanjutnya yaitu pipet tetes. Digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil dari wadah satu ke wadah lainnya. Kemudian ada pembakar spiritus. Digunakan untuk menghasilkan api. Nantinya, jika ingin mematikan api di sumbu, hanya perlu dilakukan dengan menutup sumbu dengan menggunakan penutupnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah oksigen masuk sehingga api padam. Selanjutnya yaitu cawan Petri, merupakan suatu alat yang multifungsi, bisa digunakan sebagai media perkembangbiakan di mikroorganisme, kemudian sebagai alas di kultur jaringan, serta untuk menanam dengan alas kapas pada praktikum fisiologi tumbuhan. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, coba sebutkan fungsi lain dari cawan Petri. Alat selanjutnya yaitu corong. Alat ini berfungsi untuk membantu menuangkan larutan ke dalam suatu wadah, terutama jika wadahnya memiliki mulut tabung yang kecil. Jika menuangkan dibantu corong, maka akan meminimalisir adanya larutan yang tumpah. Selanjutnya yaitu ada kaca arloji. Bentuknya cekung, fungsinya digunakan sebagai alat untuk menimbang bahan kimia, baik berupa bubuk, padatan, ataupun pasta. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengamati pembentukan endapan atau kristal. Selanjutnya ada objek gelas dan cover gelas. Objek gelas sendiri digunakan untuk meletakkan suatu preparat yang akan diamati di mikroskop, dan cover gelasnya digunakan untuk menutup preparat tersebut. Selanjutnya ada staining jar. Alat ini digunakan untuk proses pewarnaan. Jadi, misalnya kita sudah punya preparat bakteri yang akan kita warnai. Kemudian bakteri yang sudah kita letakkan di atas objek gelas, kita masukkan ke dalam staining jar yang berisi pewarna. Alat selanjutnya yaitu mortar dan alu, digunakan untuk menghaluskan sampel yang kita uji. Selanjutnya adalah rak tabung reaksi, fungsinya sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Setelah itu ada penjepit tabung reaksi yang fungsinya untuk menjepit tabung reaksi, terutama ketika digunakan untuk proses pemanasan. Selanjutnya ada plat tetes dari keramik yang biasa digunakan untuk mereaksikan suatu sampel dengan reagen. Misalnya kita ingin menguji apakah sampel makanan kita mengandung protein atau tidak, maka kita harus memasukkan sedikit sampel makanan kita yang telah ditumbuk ke dalam plat tetes ini. Kemudian diteteskan sedikit larutan biuret. Kemudian diamati apakah ada perubahan warna. Selanjutnya ada kasa dan kaki 3 yang biasa digunakan sebagai penyangga proses pemanasan.
Selanjutnya ada bulb, satu set dengan pipet ukur, digunakan sebagai proses untuk menarik cairan. Jadinya di bulb tersebut ada huruf A, aspire, kemudian S, suck, dan E, exit. Untuk mengambil suatu cairan, kita harus memastikan bahwa bulb kita dalam posisi kempes. Kemudian kita masukkan pipet ukur kita ke dalam suatu cairan dan dipencet tombol S atau suck supaya cairan kita naik sampai batas yang diinginkan. Untuk mengeluarkan, kita perlu untuk memencet tombol E agar cairannya keluar. Selanjutnya ada set alat bedah yang terdiri dari gunting bedah, berfungsi untuk menggunting, kemudian papan bedah, pinset yang berfungsi untuk menjepit. Ada dua model yang seperti ini dan ada yang ujungnya bengkok. Kemudian ada pisau bedah yang berfungsi untuk menyayat. Kemudian ada scalpel yang fungsinya sama seperti pisau bedah, yaitu untuk menyayat, hanya saja memiliki mata pisau yang terpisah. Sebagai contoh singkat bagaimana cara menggunakan dan memasang mata pisau pada scalpel. Yang pertama yaitu buka bungkus mata pisau, namun jangan dibuka sepenuhnya, hanya sampai terlihat lubang pada mata pisau. Kemudian posisikan mata pisau dengan scalpel ke arah yang sama. Kemudian masukkan ujung scalpel ke lubang mata pisau dan dorong sampai bunyi klik. Setelah selesai digunakan, jangan lupa potong mata pisau pada scalpel dan buang pada tempat yang sudah disediakan. Alat selanjutnya yaitu ada jarum Mohse, biasanya digunakan di mata kuliah mikrobiologi. Jarum ini memiliki ujung yang bulat, biasanya digunakan untuk memindahkan mikroorganisme dari media satu ke media yang lainnya. Kemudian ada spatula, biasanya digunakan untuk mengambil suatu bahan dengan jumlah yang sedikit. Selanjutnya ada tabung falcon atau falcon tube, biasanya digunakan untuk wadah suatu larutan atau cairan yang akan digunakan untuk proses sentrifugasi. Kemudian ada rak mikrotub dan mikrotub. Mikrotub ini memiliki fungsi sebagai wadah suatu sampel, bisa berupa RNA, DNA, dan lainnya, yang biasanya digunakan untuk kegiatan molekular. Untuk rak mikrotub sendiri fungsinya untuk sebagai tempat peletakan mikrotub. Alat selanjutnya yaitu mikropipet, merupakan suatu alat yang memiliki fungsi sama seperti pipet ukur, yaitu digunakan untuk mengambil suatu larutan dengan jumlah yang spesifik. Untuk mikropipet sendiri memiliki ukuran yang berbeda-beda tergantung dari besar volume yang bisa dia ambil. Contohnya mikropipet yang saya pegang ini memiliki ukuran 100 sampai 1000 mikrolit. Jadi alat ini bisa mengambil larutan di rentang angka tersebut. Misalnya kita ingin mengambil larutan di angka 800 mikrolit, maka kita perlu memutar bagian atas mikropipet ini sampai ke angka yang kita inginkan. Nih, sampai ke angka 800 mikrolit. Kemudian untuk cara pengambilannya kita pegang seperti ini. Kemudian kita ambil wadah larutan yang ingin kita ambil, masukkan tip mikropipet ke dalam wadah yang berisi cairan. Tip mikropipet ini merupakan suatu alat yang memang satu set dengan mikropipet. Jadi, jika kita ingin menggunakan mikropipet, maka kita juga harus menggunakan tip, karena tip ini berfungsi sebagai wadah larutan yang akan terambil. Caranya yaitu masukkan tip mikropipet ke dalam wadah,
Kemudian tekan mikropipet. Setelah itu, jika ingin mengambil larutan, lepas perlahan-lahan mikropipet sampai tipnya berisi larutan. Kemudian, untuk membuang larutan ada di tip, dilakukan dengan menekan mikropipet sampai maksimal. Dalam bekerja di laboratorium, ada beberapa mata kuliah ataupun bidang penelitian yang membutuhkan kondisi aseptis di dalam laboratorium. Contohnya seperti mata kuliah mikrobiologi ataupun kultur jaringan. Kondisi aseptis di dalam laboratorium diperlukan untuk meminimalisir atau menghindari adanya kontaminasi mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Untuk kondisi aseptis sendiri itu bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, memastikan bahwa lingkungan pekerjaan kita di laboratorium itu bersih dari mikroorganisme kontaminan dengan cara menyemprotkan alkohol ke meja yang akan kita gunakan. Selain itu, pastikan tangan kita setiap sebelum bekerja di laboratorium selalu disemprot menggunakan alkohol 70%. Kemudian, selain menggunakan alkohol 70%, cara lain untuk mencapai kondisi aseptis yaitu dengan cara sterilisasi alat-alat di laboratorium. Sterilisasi alat-alat di laboratorium ini tujuannya untuk mematikan mikroorganisme yang akan mengganggu atau menjadi kontaminan dalam pekerjaan kita. Untuk sterilisasi alat bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Untuk sterilisasi basah biasanya menggunakan alat autoklaf dan digunakan untuk alat-alat yang tidak bisa berkontak langsung dengan panas. Karena prinsip autoklaf sendiri yaitu memanaskan dengan tekanan uap yang tinggi. Contoh alat-alat yang harus disterilisasi menggunakan autoklaf yaitu diantaranya seperti media tanam, kemudian media pertumbuhan bakteri, ataupun seperti alat tip mikropipet. Sedangkan untuk sterilisasi kering biasanya digunakan untuk alat yang terbuat dari kaca ataupun stainless steel, contohnya seperti cawan Petri, kemudian Kimtek juga. Nah, sebelum kita melakukan sterilisasi menggunakan prinsip sterilisasi kering, kita perlu membungkus alat-alat yang akan kita sterilisasi menggunakan kertas yellow page. Tujuannya untuk menghindari adanya kontaminan ketika sudah selesai melakukan sterilisasi. Selanjutnya akan saya demonstrasikan bagaimana cara membungkus alat-alat yang ada di depan saya ini menggunakan yellow page. Alat pertama yang akan kita bungkus yaitu cawan Petri. Pertama, siapkan cawan Petri yang akan dibungkus, kemudian kertas yellow page. Langkah pertama yaitu letakkan cawan Petri di tengah-tengah kertas yellow page, kemudian lipat ujungnya sampai membentuk kuncian. Seperti ini. Setelah itu, lipat bagian kanan dan kiri. Sampai semua rongga tertutup. Kemudian, tahap selanjutnya kita ikat menggunakan tali kasur. Kenapa pakai tali kasur tidak menggunakan karet? Karena jika kita menggunakan karet, maka karet tersebut akan meleleh ketika dipanaskan di dalam oven, sehingga diperlukan tali kasur yang tidak meleleh. Kemudian kita ikat untuk memastikan bahwa lipatan yang kita buat tidak akan copot. Jika sudah seperti ini, maka cawan Petri sudah siap untuk kita sterilisasi.
Selanjutnya yaitu yang akan kita bungkus adalah pinset. Pertama siapkan pinset yang akan dibungkus, kemudian yellow page, gunakan setengah lembar dari 1 lembar kertas yellow page. Kemudian tali kasur. Langkah pertama yaitu posisikan pinset sedikit miring dari yellow page. Pastikan ujung pinset ini terlindungi dengan baik atau terbungkus dengan baik oleh yellow page. Setelah seperti ini, tangkupkan ujung sisi dari yellow page ke arah pinset. Langkah selanjutnya, putar pinset sampai semua bagian pinset ini tertutupi oleh yellow page. Setelah itu, lipat sisa yellow page dan ikat menggunakan tali kasur. Pinset sudah siap untuk disterilisasi. Hal selanjutnya yaitu pipet ukur. Siapkan pipet ukur, kemudian tali kasur, dan 1 lembar yellow page yang sudah dibagi menjadi 2. Langkah pertama sama seperti ketika membungkus pinset tadi, yaitu letakkan ujung pipet ukur sedikit serong dari yellow page. Kemudian lipat. Setelah itu, tangkupkan salah satu sisi yellow page ke arah pipet ukur. Kemudian, dikarenakan pipet ukur ini memiliki ukuran yang panjang, maka tambahkan 1 lagi kertas yellow page yang kedua di atas lembaran kertas yang pertama. Kemudian, putar pipet ukur sampai seluruh bagian pipet ukur tertutup dengan kertas yellow page. Setelah itu, lipat ujung kertas yellow page dan bungkus menggunakan tali kasur. Pinset sudah siap untuk disterilisasi. Demikian video pengenalan alat dasar laboratorium. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.